Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Pada Minggu Prapaskah yang kelima, bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 33. Injil ini mengisahkan adanya beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Keinginan mereka ini disampaikan kepada Yesus melalui dua muridnya, yaitu Filipus dan Andreas. Nampaknya peristiwa keributan di Bait Allah yang dibuat oleh Yesus menimbulkan kontroversi. Ada yang setuju, ada yang menolak. Dan orang-orang Yunani adalah orang-orang yang takut dengan cara Yesus menghadirkan dirinya di Bait Allah itu. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahasa Yunani yang kemudian mengambil cara hidup beragama Yahudi. Atau mereka ini keturunan Yahudi, tetapi mereka tinggal di luar Yahudi atau di luar Yerusalem. Ada kemungkinan mereka tersebar di banyak tempat. Nah, pada waktu itu bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani merupakan bahasa-bahasa yang dipakai umum. Semua orang boleh dikatakan, terutama yang terpelajar, menguasai bahasa-bahasa ini. Dan yang datang melalui Filipus dan Andreas nampaknya adalah orang-orang yang berbahasa Yunani, dan mereka ingin menemukan kebijaksanaan yang baru. Mereka ingin belajar sesuatu yang baru. Mereka menemukan pada Yesus. Mereka melihat bahwa apa yang telah dibuat oleh Yesus, apa yang telah dilakukan oleh Yesus, sungguh-sungguh sesuatu yang baru yang menarik hati mereka. Yang mengherankan, reaksi Yesus seperti tidak peduli dengan kedatangan mereka. Yesus malah mengatakan, apabila biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap satu biji. Tetapi jika mati, dia akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Inilah yang rupanya menjadi realitas gereja perdana. Setelah Yesus wafat, gereja kemudian berkembang, bukan hanya di Galilea dan sekitar Yerusalem, tetapi di antara bangsa-bangsa lain, di tempat-tempat justru di luar Yerusalem. Oleh karena itu, bagi Yesus, munculnya, hadirnya orang-orang berbahasa Yunani merupakan saat yang tepat di mana dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan menyelesaikan tugasnya. Dan cara Yesus menyelesaikan tugas itu adalah dengan kematiannya di salib. Kematian Yesus justru menjadi seperti butir gandum yang jatuh di tanah, kemudian tumbuh
dan menghasilkan banyak buah. Inilah kenyataannya. Pada saat ini, orang-orang Yunani itu boleh dikatakan termasuk kita yang tidak berbahasa Yunani, tapi kita juga buah-buah dari karya penebusan Kristus. Maka kalau kita ingat kembali rangkaian permenungan Paskah kita atau Prapaskah kita mengawali dengan pertobatan yang diserukan oleh Yesus. Sesudah itu kita diajak naik ke Gunung Tabor untuk mengenal siapakah Yesus. Dialah Putra yang terkasih yang patut kita dengarkan. Pada minggu ketiga kita diajak fokus kepada Yesus sebagai bait Allah yang baru, tempat kita berjumpa dengan Bapa. Dan sekarang kita diajak untuk menyadari bahwa memang Yesuslah yang harus kita ikuti. Yesus yang harus kita dengarkan. Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia adalah biji gandum yang kemudian tumbuh dan berbuah banyak. Kita semua adalah buah-buah karya penebusan Kristus. Namun yang lebih penting lagi, kita masing-masing telah dipertemukan dengan Yesus. Mengikuti Kristus, mengikuti Yesus tidak berarti meniru Yesus. Mengikuti Yesus berarti berjalan mengikuti Dia di jalan-jalan yang Dia lewati. Dan salah satu jalan yang Dia lewati adalah jalan yang sulit, yaitu merangkul penderitaan. Yesus menuju kepada salib, merangkul salib itu, memikulnya sampai ke puncak Kalvari, dan Dia wafat di sana. Maka mengikuti Yesus tidak selalu akan membuat kita bebas dari persoalan-persoalan. Mengikuti Yesus berarti kita juga harus siap kalau berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Karena persoalan hidup, penderitaan, masalah adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita tinggal pergi atau tidak bisa kita tinggal lari. Penderitaan, persoalan hidup, masalah-masalah hidup harus menjadi bagian dari salib yang kita pikul. Kalau kita berani setia seperti Yesus, kita juga akan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Banyak orang akan menemukan Allah melalui kesaksian hidup kita. Inilah jalan keselamatan. Meskipun untuk masuk ke sana, kita harus siap mengalami kematian, mengosongkan diri, supaya akhirnya kita berbuah, dan buah itu melimpah. Tuhan memberkati kita. Amin.